Salam sehat sejahtera para pemirsa Mata Ketiga. Pada video kali ini, Mata Ketiga akan membawa Anda melihat efek musik dari sisi lain yang belum kita ketahui. Pada zaman sekarang, ada orang yang menikmati musik demi mencapai ketenangan. Namun ada orang yang melampiaskan emosionalnya pada musik-musik kelas berat. Namun pada awal musik diciptakan, tujuannya dan fungsinya sangat berbeda dengan saat ini. 1. Nenek moyang obat adalah musik. Musik yang indah dapat mencerahkan dan memperbaiki perasaan seseorang, menyucikan hati orang, dan memberi orang kenikmatan yang luar biasa. Namun tahukah Anda bahwa pada awalnya musik diciptakan, fungsinya untuk penyembuhan? Terhadap hal ini, kita dapat telusuri kembali ke legenda penciptaan aksara Mandarin oleh Chang Jie kira-kira pada 3000 tahun sebelum Masehi, karena aksara Mandarin Yao atau obat berasal dari karakter Yue atau musik. Pada awal penciptaannya, Yue digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan merupakan nenek moyang dari obat-obatan. Menurut legenda Chang Jie, ketika dia menciptakan kata Yue adalah berdasarkan sejarah pertempuran Kaisar Kuning melawan Ce Yao di Tiongkok kuno. Saat itu, setelah Kaisar Kuning berperang dengan menabuh genderang menyerang tentara Ce Yao, tentara Ce Yao lumpuh karena tabuhan genderang perang tersebut. Kaisar Kuning adalah raja yang sangat baik hati. Untuk menyembuhkan para prajurit ini, dibuatlah benda logam berbentuk lonceng yang sekarang disebut alat musik. Benda logam ini memiliki tembaga di tengah dengan senar sutra di kedua sisinya dan dimainkan di atas dudukan kayu. Menurut metode penulisan aksara kuno, di tengah aksara Yue terdapat aksara putih Pai, dan putih melambangkan logam, dan logam dalam 5 unsur sepadan dengan putih. Chang Jie kemudian menciptakan karakter Yue berdasarkan benda logam berbentuk lonceng ini. Untuk apa kegunaan apa saat benda ini dibuat? Yaitu untuk memanggil roh jiwa seseorang, memanggil roh tentara Ce Yao. Saat itu semua tentara Ce Yao terkapar di landai. Setelah roh tentara tersebut disembuhkan, tentara itu pun hidup kembali. Jadi musik ini digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Belakangan diketahui bahwa rumput-rumputan juga bisa menyembuhkan penyakit, sehingga ditambahkan rumput pada kepala aksara Yue yang menjadi aksara Yao atau obat. Oleh karena itu, dikatakan nenek moyang obat adalah musik, dan fungsi musik yang paling awal adalah untuk menyembuhkan penyakit. Musik dapat menyembuhkan penyakit, dan kini para peneliti di bidang medis juga melakukan penelitian di bidang ini. Kemampuan manusia untuk menerima suara sudah dimulai sejak janin bayi berada dalam kandungan ibu. Di antara panca indera, telinga manusia adalah yang pertama terbuka. Bayi dapat mendengar detak jantung, pernapasan dan ucapan ibu. Oleh karena sebab itu, pendidikan sekarang mulai menjalani pendidikan prenatal terhadap bayi, termasuk agar wanita hamil mendengarkan musik. Secara klinis, musik yang indah dan menenangkan dapat memediasi emosi orang, membantu orang bernafas, dan dapat berperan dalam penyelarasan organ dalam tubuh. Dari perspektif musik kuno, musik terbagi menjadi musik jernih bersih dan musik yang elegan. Keduanya bertujuan untuk memurnikan jiwa dan hati manusia. Itu sebabnya musik kuno di masa lalu terdengar sangat pelan dan damai dan menenangkan orang. Setelah mendengarkan musik, orang mendapatkan semacam ketenangan dalam batin mereka, bukan jenis yang membuat orang terbawa menjadi berseru-seru dan kejang-kejang karena kegembiraan. Pada tahun 50-an yang lalu, orang masih menyukai musik dengan kepribadiannya lembut, mudah bergaul. Namun sekarang sudah berbeda. Ada beberapa unsur yang merangsang sifat keiblisan manusia, seperti sekelompok setan sedang menari dengan liar,
berputar-putar dan menari-nari di sana, mendengarkan musik hingga menjadi begitu heboh dan membuat orang menjadi berseru-seru dan kejang-kejang karena kegembiraan. Bahkan ada yang pingsan karena kegirangan. Sesungguhnya itu sangat berbahaya bagi tubuh karena tidak dapat mencapai efek pengobatan. 2. Lagu populer kontemporer dan lagu populer kuno. Ketika disebutkan bahwa lagu-lagu populer saat ini kebanyakan adalah musik dekadensi, itu adalah musik setan. Ada orang keberatan dengan pandangan tersebut. Mereka mengatakan bahwa pandangan seperti ini sudah ketinggalan zaman dan termasuk barang antik. Sebenarnya barang antik adalah warisan budaya dan barang langka yang telah mengumpulkan esensi sejarah dan budaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun tren baru pada zaman sekarang belum tentu bagus dan banyak hal yang memparodikan kearifan orang lain atau hal-hal yang tidak bermoral dan seperti sampah. Ada pepatah kuno yang mengatakan, sulit bagi orang yang sering minum alkohol keras untuk merasakan kenikmatan yang mendalam dalam mencicipi teh, dan sulit bagi telinga dari orang-orang yang mendengarkan musik rock heavy metal untuk mengapresiasi musik tenang bersih yang elegan. 3. Air juga bisa mendengarkan musik. Ada eksperimen yang berkaitan dengan air dengan musik yang sepenuhnya membuktikan efek pengobatan dari musik klasik pada tubuh dan jiwa manusia. Buku Water Knows the Answer yang ditulis oleh dokter medis Jepang Masaru Emoto mencatat eksperimen kristalisasi airnya sejak tahun 1994. Eksperimen tersebut telah membuktikan bahwa citra informasi yang baik dari kebajikan, rasa syukur, dan kesucian akan membuat air mengkristal menjadi bentuk yang indah. Sedangkan pesan buruk seperti kebencian, rasa sakit, dan kecemasan akan membuat kristal air muncul dalam bentuk yang tercerai dan jelek. Dan apakah itu kata-kata, suara, pikiran, dan lain-lain, semuanya membawa energi citra informasi tersebut. Dia melakukan percobaan agar air mendengarkan musik dan mengkristal. Hasil percobaan itu mencengangkan. Setelah mendengarkan pastoral simfoni Beethoven, kristalisasi air yang tertampak adalah seindah dan serapi seperti karya lagu yang cerah dan menyegarkan. Dan setelah air mendengarkan simfoni nomor 40 Mozart, kristal air penuh dengan harapan mendalam akan keindahan. Dan paling mengejutkan adalah setelah air mendengarkan A Farewell Song Chopin, kristalisasinya sangat kecil dan menunjukkan keindahan yang luar biasa dan tersebar menjadi beberapa bagian, sungguh menakjubkan. Namun sebaliknya setelah air mendengarkan musik heavy metal yang penuh amarah dan pemberontakan, bentuknya yang mengkristal semuanya berantakan dan rusak. Yang sangat parah adalah setelah mendengarkan musik rock yang kacau, air mengkristal berubah menjadi seperti sel kanker, sangat jelek dan menjijikan. Di sini terlihat bahwa musik pop yang bermutasi, vulgar dan irasional saat ini, bukankah itu adalah racun yang melukai tubuh dan pikiran manusia? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah musik iblis. Sebagian besar tubuh kita adalah air. Jika kita menikmati musik klasik setiap hari dan mendengarkan melodi yang baik, yang bajik dan yang murni, maka jiwa kehidupan kita akan menjadi seperti kristal air yang indah, setiap sel penuh dengan sinar matahari dan keindahan. 4. Konotasi musik literal dan makna yang mendalam. Kata musik jika dipahami secara harafiah adalah menggunakan melodi suara untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia. Mungkin sebagian orang tidak setuju. Mereka mengatakan bahwa musik juga bisa membuat orang merasa sedih dan juga bisa membawa kebahagiaan. Sesungguhnya, kebahagiaan yang dibawa oleh musik kepada manusia bukan datang dari permukaan, bukan kesenangan nafsu pada tubuh. Jika memang bisa demikian, bukankah musik cabul sudah menjadi musik sungguhan? Kebahagiaan yang dibawa oleh musik sejati kepada manusia berasal dari pikiran baik dan pikiran lurus manusia tentang keindahan,
yang dapat meningkatkan sifat manusia. Karena kebahagiaan sejati hanya dapat dirasakan oleh pikiran yang membumbung. Oleh karena itu, musik yang sebenarnya adalah musik kebajikan, bukan dalam ekspresinya yang dangkal, bukan dalam ungkapannya dalam kesedihan atau kegembiraan, tetapi yang paling penting adalah konsep artistiknya mengungkapkan keindahan. Inilah musik yang sejati, dan jenis musik ini baru dapat memberi orang kebahagiaan sejati. 5. Analisis musik dewa. Musik adalah budaya yang diwariskan oleh para dewa, sebuah fakta yang tidak dipercayai oleh ateis. Semua jenis seni ortodoks adalah metode kultivasi yang diwariskan dewa kepada manusia. Tujuannya adalah untuk mencegah manusia agar tidak tersesat dan merosot dengan cepat, dan untuk menjaga standar moral masyarakat manusia. Jika kita kembali ke asal mula seni, maka akan ditemukan bahwa semua seni ortodoks berasal dari agama atau diciptakan dalam budaya Tao kuno. Artinya, mereka semua diwariskan oleh para dewa, dan mereka semua berasal dari dunia kultivasi. Jadi seni ortodoks semuanya digunakan untuk kultivasi manusia. Hanya manusia tidak mengetahuinya. Manusia sering disesatkan oleh penampilan luar yang palsu dan menganggapnya itu adalah nyata hingga melupakan akar dasarnya. Pada kenyataannya, setiap orang akan menemukan bahwa musik yang indah dapat mengekang pikiran tidak sehat orang dan membuat orang mendengarkan konsep artistik musik dengan sepenuh hati tanpa ada pikiran yang mengganggu. Kenyataannya, itu juga tercermin di dunia material. Sekarang sains telah menemukan bahwa pikiran adalah sejenis substansi yang sebenarnya bukan bentuk sederhana seperti gelombang otak, tetapi bentuk material yang lengkap. Ketika orang mengungkapkan keindahan dalam pikiran yang damai, pikiran akan lebih terkonsentrasi. Medan materi yang dipancarkan dari otak akan lebih halus dan kuat, dan itu akan diekspresikan melalui suara alat musik. Dan medan materi yang kuat yang dipancarkan dari otak akan mampu menahan medan materi dari pikiran-pikiran yang lemah yang mengganggu. Di tengah masyarakat manusia sekarang ini, akibat merosotnya moralitas manusia, musik saat ini terlalu bernafsu, terlalu rock, dan ada banyak musik yang unsurnya rendah dan tidak senonoh. Setelah Anda mendengarkan jenis musik ini, mungkin dapat menemukan gairah dan kesenangan pada saat itu, tetapi setelah itu, di hati Anda akan terasa sangat kosong. Apalagi sekarang orang-orang mengejar rasa manfaat yang dibawa oleh pencapaian sangat kuat, dan musik yang mereka ciptakan tidak lagi merupakan pemahaman yang benar tentang keindahan artistik. Unsur ini semakin lama semakin berkurang. Demi menghasilkan uang, mereka terus mengikuti kemerosotan moral masyarakat. Dengan begitu, musik bukan lagi musik yang sejati, melainkan komoditas musik. Dan mengapa musik dewa begitu indah? Mengapa sangat menakjubkan? Mengapa tidak banyak orang yang dapat mendengarnya? Karena ada alasan untuk itu. Ada catatan seperti itu dalam sejarah kuno. Suatu kali secara kebetulan, dewa memainkan seruling di atas kapal. Suara alunan pertama membuat orang-orang terdiam. Suara alunan kedua membawa ombak yang ganas. Suara alunan ketiga membuat laut mengering dan bebatuan membusuk. Dan suara alunan keempat membuat seruling yang tak ternilai harganya pecah. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena musik dewa dapat membuat dewa bahagia. Semua makhluk memiliki spiritualitas. Dapatkah manusia dan semua makhluk dapat menahannya? Tidak akan dapat menahannya. Dari segi material, medan substansi musik dewa lebih halus dan elemen setiap not lebih detail. Ditambah dengan pesona keindahan karakter dewa, tekstur musiknya juga lebih sempurna, sehingga orang akan merasa sangat senang bila mendengarkannya. Pada saat yang sama,
Medan materi dipancarkan di ruang dimensi manusia begitu halus, dan materi di ruang dimensi ini tidak dapat menahannya. Oleh karena itu, musik dewa yang didengar manusia terdengar seperti dalam mimpi atau di ruang tertentu dan jarang terdengar di ruang manusia ini. Mengapa sebuah karya musik yang indah dapat menggetarkan hati orang? Itu karena ia datang dari keindahan alam manusia dan dari pikiran yang damai. Keindahan kodrat manusia diperoleh melalui kultivasi dan latihan jiwa, dan diperoleh dengan membuang ego pribadi. Oleh karena itu, menciptakan musik yang sesungguhnya adalah proses mengolah jiwa. Apakah pada zaman sekarang masih ada musik atau tarian ortodoks yang dapat menyucikan diri seseorang? Berikut ini kita sama-sama dengarkan tuturan Joan Tokeshi setelah menonton tarian dan musik klasik Sen Yun ketika sedang melakukan pentas di Ottawa, Kanada. Sen Yun adalah sebuah perusahaan tari Tiongkok klasik yang terkemuka di dunia, berbasis di New York. Artis-artisnya berasal dari seluruh dunia. Sen Yun mementaskan tarian-tarian klasik budaya Tiongkok selama 5.000 tahun silam yang diiringi oleh orkestra yang mengkombinasikan alat musik timur dan barat. Tujuannya adalah menghidupkan kembali budaya yang hilang melalui seni yang indah. Joan Tokeshi adalah seorang mantan drummer. Setelah menonton Sen Yun, dia mengatakan sebagai berikut, "Apa yang saya alami hari ini hanya bisa dijelaskan dengan keajaiban. Saat menonton pertunjukan, saya merasa setiap jengkal jiwa dan hati saya dipenuhi dengan aliran energi, dan saya merasakan getaran aliran energi ini dari dalam hingga keluar seluruh tubuh saya. Seluruh tubuh saya terasa panas, dan energinya mengalir deras dari atas kepalaku, dan sakit di seluruh tubuhku terasa hilang seketika." Tokeshi berkata, "Ketika saya menonton pertunjukan, saya merasakan aliran energi itu. Tangan saya menerima aliran energi ini dan mengalir ke seluruh tubuh melalui tangan saya. Rasa sakit di seluruh tubuh saya hilang seketika. Saya tidak merasakan sakit lagi sekarang, dan sekujur tubuh saya terasa ringan." Selama bercerita, dia menangis tersendu-sendu. Dia berkata bahwa dia yang sakit parah sembuh saat menonton Sen Yun hari ini. "Saya merasa diselubungi oleh sebuah bola transparan besar. Sulit untuk menggambarkan pengalaman itu dengan kata-kata. Bagian tertentu dari tubuh saya benar-benar berubah. Gelombang demi gelombang panas mengalir dari jari-jari saya dengan sangat teratur. Seperti gelombang laut membasuh saya. Saya merasa terhubung dengan seluruh dunia, dan saya yakin penyakit saya disembuhkan." Tokeshi menggambarkan apa yang dilihat oleh mata ketiganya di teater hari itu. Energi dari dimensi lain menyebar ke penonton di sekitar kursi seperti pelangi. "Saya melihat di atas kursi penonton ada seberkas cahaya putih yang dipancarkan dari langit. Di atas kepala saya juga ada cahaya seperti ini. Saya tidak dapat melihat dari mana cahaya itu berasal. Itu adalah cahaya putih murni. Dalam sekejap, saya merasa bahwa orang-orang di kursi di sekelilingnya tenggelam dalam semacam energi cinta kasih. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa dan ajaib. Energi ini menyebar seperti pelangi ke penonton di sekitar kursi. Saya juga melihat seberkas cahaya di atas panggung, seperti kembang api di pesta ulang tahun. Ia ada di mana-mana dalam teater ini. Ia tersebar ke setiap sudut teater seperti pelangi. Bahkan setelah pertunjukan, saya masih terus melihat cahaya terang seperti kembang api melintas seluruh teater." Tokeshi berkata bahwa Sen Yun adalah sebuah pertunjukan yang mengubah kehidupan. 6 tahun lalu, dia terus berpikir ingin melihat Sen Yun. 6 tahun kemudian, keinginannya yang telah lama didambakan akhirnya terpenuhi, dan dia sangat berterima kasih untuk itu. Dia berkata, "Saya selalu menempatkannya Sen Yun di bagian atas daftar hidup saya. Tetapi karena berbagai alasan, itu berlangsung selama 6 tahun.
Takeshi berkata, "Saya belum pernah melihat kelompok tari yang begitu luar biasa dan begitu megah. Saya tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkannya. Keindahan pesona melampaui deskripsi bahasa manusia manapun. Ini terlalu spektakuler. Hanya dengan melihatnya secara langsung, Anda baru akan tahu betapa indahnya pertunjukan itu. Anda harus melihatnya sendiri. Ini adalah pertunjukan dari alam dewa. Inilah yang benar-benar saya rasakan. Listrik mengalir melalui tubuh saya dari kepala sampai ujung kaki. Saya tidak bisa berhenti menangis selama pertunjukan. Saya sangat tersentuh dan terkejut." Ia melanjutkan dengan mengatakan, "Semuanya sempurna dalam pertunjukan sore ini. Kisah dramanya juga tarinya sangat menarik. Tariannya luar biasa dan musiknya indah. Saya percaya bahwa setiap penonton akan berubah setelah menonton pertunjukan." Sebagai seorang musisi, Takeshi secara khusus menyinggung musik senyun. Ada energi dalam musik orkestra simfoni live, dan ada energi yang memancar keluar dari instrumen ketika erhu solo dimainkan. Saya merasakan bahwa dalam resonansi seperti itu, dengan semacam panas energi mengalir melalui tubuh saya. Bahkan sekarang ketika saya berbicara, saya bisa merasakan aliran energi ini datang kepada saya terus-menerus. Ini adalah pertunjukan yang mengubah hidup saya. Pertunjukan terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Hidup saya telah benar-benar berubah. Dari dalam hingga luar, diri saya penuh dengan cinta dan kedamaian. Mulai hari ini, saya adalah orang yang benar-benar baru secara mental, psikologis, fisik, dan emosional. Saya telah disembuhkan dan saya akan berubah selamanya. Saya percaya pada hari ini bahwa siapapun yang keluar dari teater ini, dalam lubuk hati mereka, tidak akan memiliki sedikit pun kekerasan dan kedengkian. Takeshi sangat percaya bahwa manusia adalah kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan, dan pertunjukan senyun membuat dia dapat menyelami hal ini sepenuhnya. Dia berharap semua orang tidak melewatkan kesempatan untuk menonton senyun. Ini adalah pertunjukan dengan pesan cinta dan kedamaian. Semua orang harus datang melihatnya. Setelah menonton ulasan video di atas, bagaimana pendapat Anda tentang seni musik dan tarian ortodoks? Jika Anda ingin mengalami secara langsung efek pertunjukan senyun, silahkan cari pertunjukannya di https://www.senyun.org. Anda juga bisa mendengarkan dan menikmati tarian tersebut secara online di https://www.senyuncreation.com. Sampai di sini ulasan video mata ketiga kali ini. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, share, dan like. Juga bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Salam.